Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destin Alia Rahma. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 234141005. Di sini saya akan membacakan materi tentang teori data dan surveillance epidemiologi. Data epidemiologi, materi pembelajaran. 1. Pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan yang utama. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Untuk dapat menjalankan surveillance dengan baik, pengumpulan data harus dilaksanakan dengan teratur dan terus-menerus. Tujuan spesifik dari pengumpulan data adalah 1. Menentukan kelompok atau golongan populasi yang mempunyai risiko terbesar untuk terserang penyakit. 2. Menentukan penyebab penyakit dan karakteristiknya. 3. Menentukan reservoir penyakit infeksi. 4. Memastikan keadaan yang menyebabkan berlangsungnya transmisi penyakit. 5. Mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk menyiapkan data agar dapat ditangani dengan mudah waktu dianalisis. Dan data bebas dari kesalahan yang dilakukan pada waktu pengumpulan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan tabulasi data, penggunaan grafik atau pemetaan, dan penggunaan angka statistik. Analisis data. Analisis data bertujuan adalah untuk mengetahui variabel yang dapat menggambarkan suatu masalah dan faktor yang mempengaruhi serta bagaimana data yang dapat menjelaskan tujuan surveillance. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, yaitu menggunakan beberapa software pengolahan data statistik, terutama untuk data-data yang besar dan kompleks. Analisis data kegiatan surveillance dapat dilakukan dengan 1. Membandingkan variabel data dengan melihat perbedaan angka pada tabel. Sumber data surveillance epidemiologi seharusnya memberikan gambar yang terperinci mengenai data surveillance, yakni berupa kegiatan kontinu atau berkelanjutan dalam menganalisis, menginterpretasi, dan memberikan umpan balik dan mengumpulkan data secara sistematik. Biasanya proses tersebut mengutamakan pengguna metode secara praktis, satu kesatuan, dan cepat dibandingkan keakuratan dan kelengkapan, melalui pengamanan terhadap tren orang, tempat, dan waktu. Perubahan dapat diamati atau diantisipasi dengan menggunakan program yang tepat, termasuk investigasi dan pengukuran terhadap sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan penyakit atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Sumber data yang digunakan untuk kegiatan surveillance tersebut dapat digunakan untuk mengetahui dan melengkapi bagaimana gambar epidemiologi penyakit yang ada di masyarakat. 1. Data kematian. 2. Data kesakitan. 3. Data epidemik. 4. Laporan penggunaan laboratorium. 5. Laporan penyelidik kasus secara individu. 6. Laporan penyelidik wabah. 7. Survei. 8. Penyelidikan tentang distribusi vektor dan reservoir penyakit pada hewan. 9. Penggunaan obat-obatan dan vaksin. 10. Data demografi dan lingkungan. Kegunaan surveillance kesehatan masyarakat. Pada awalnya, surveillance kesehatan masyarakat banyak dimanfaatkan pada upaya pemberantasan penyakit menular. Tetapi pada saat ini, surveillance mutlak diperlukan pada setiap upaya kesehatan masyarakat, baik upaya pemberantasan penyakit menular maupun terhadap upaya kesehatan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan sangat membutuhkan dukungan surveillance epidemiologi untuk mendapatkan informasi epidemiologi yang dapat dimanfaatkan dalam penetapan daerah prioritas, penempatan rumah sakit, puskesmas, atau upaya kesehatan pengobatan lainnya. Untuk mengukur kinerja upaya pelayanan pengobatan juga membutuhkan dukungan surveillance kesehatan masyarakat. Pada umumnya, surveillance kesehatan masyarakat menghasilkan informasi epidemiologi yang akan dimanfaatkan dalam merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit serta program
Strategi surveillance kesehatan masyarakat. 1. Mengembangkan surveillance sesuai dengan kebutuhan program, termasuk penyelenggaraan sistem kewaspadaan. 2. Meningkatkan mutu data dan informasi epidemiologi. 3. Peningkatan profesional tenaga epidemiologi. 4. Pengembangan tim epidemiologi yang handal. 5. Meningkatkan jejaring surveillance. 6. Meningkatkan teknologi komunikasi informasi elektronik yang terikat dan interaktif.